Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wal matruku salah satu asya. Perkara yang ditinggalkan ketika kalian sedang sholat itu ada tiga: al-fardu was sunnatu wal hayatu. Fardu, sunnah, dan hayat. Tentu saja kalian sudah tahu apa saja yang fardu di dalam sholat. Apa saja? Niat, takbiratul ihram, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya itu. Apa yang dimaksud sunnah? Tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, duduknya tasyahud awal, doa qunut, berdirinya untuk melakukan doa qunut dalam sholat subuh atau sholat tarawih di separuh akhir bulan Ramadan. Itu sunnah. Hayat apa saja? Banyak sekali. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira sampai akhir, membaca surat, membaca tasbih, takbir setiap berpindah rukun, itu adalah hayat. Jadi di dalam sholat itu ada tiga perbuatan. Ada perbuatan yang dihukumi fardu atau rukun-rukunnya sholat, ada perbuatan yang dihukumi sunnah, sunnah-sunnahnya sholat, ada perbuatan yang dinamakan hayatus sholat, hayatnya sholat. Kalian harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, dan mana yang hayat. Itu baru sholatnya orang yang berilmu, sholat orang yang mengetahui ilmunya sholat. Sesungguhnya ilmu tentang sholat itu ilmu yang sangat dalam sekali apabila dipelajari. Makanya nggak boleh menyepelekan pelajaran fikih, pelajaran yang membahas tentang ibadah, diantaranya sholat. Sholatnya orang yang tak berilmu bagaimana? Ya nggak sah tentu saja. Oh, nggak ngerti carane, ya. Wudunya orang yang tak berilmu bagaimana? Nggak sah. Oh, nggak ngerti carane. Diterima atau tidak? Pertanyaan berikutnya seperti ini. Orang yang ibadahnya sah, sholatnya sah, wudunya sah, itu diterima apa tidak? Kan gitu. Apalagi ibadahnya orang yang tidak berilmu. Wong sing ibadah nganggo ilmu durung mesti diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah wong sing asal-asalan, asal tiru-tiru kancane. Kancane salat melok salat, kancane poso melok poso, tapi enggak ngerti ilmune. Yang ibadahnya dengan ilmu saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak berilmu. Karena itu ngaji fikih kudu diutamakan. Dalam kitab Al-Ala tentu kalian masih ingat ya. Wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syadaidi. Ilmu fikih itu ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Karena dengan fikih itu ibadahmu menjadi benar. Kalau sudah benar, mudah tentunya untuk diterima Allah Subhanahu wa taala.
Kembali kepada pembahasan bahwa di dalam sholat itu ada 3 perbuatan. Apa saja tadi, Rul? Aura? Fardu, ilah, hayat. Fardu itu yang nomor 1, sunnah itu yang nomor 2, hayat itu yang nomor 3. Dari urutan 1, 2, 3, maka dapat kita simpulkan bahwa 1 itu yang harus diutamakan. Sehingga kalau ada orang sholat lupa melakukan fardu atau meninggalkan yang fardu, orang sholat kok lupa nggak niat, bagaimana dengan sholatnya? Tidak sah. Ada orang sholat kok tidak membaca Fatihah, bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya tidak sah. Kalau kejadian lupa meninggalkan fardu itu disebabkan karena lupa, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar tiba-tiba langsung baca Qul huwallahu ahad Allahu somad, berarti dia meninggalkan fardu. Apa yang ditinggalkan? Fardu membaca Fatihah. Bagaimana kalau kalian lupa membaca fardu? Lihat, jika waktunya itu masih dekat, maka langsung diulangi. Baru bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ingat, aku tadi belum baca Fatihah, langsung membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Nah, itu ya. Kalau waktunya masih dekat, diulangi. Kalau waktunya sudah lama, kalian ingat membaca Fatihah, kalian sudah ruku, itu berarti waktunya sudah lama, sudah melakukan rukun yang lain ya. Kalau baru sunnah kan berarti belum melakukan rukun yang lain, masih membaca surat Fatihah, baru melakukan hayat tapi ingat Fatihahnya, langsung diulangi lagi. Tapi kalau sudah terlanjur melakukan rukun yang lain, misalnya sudah terlanjur ruku atau intidal atau sujud, baru ingat bahwa kalian itu lupa membaca Fatihah, teruskan saja sholatnya. Tapi rokaat yang pertama itu tidak dianggap, nanti ditambahkan 1 rokaat lagi supaya genap 4 rokaat. Kalau sholatnya zuhur atau asar atau isya. Lah kalau yang sholatnya 3 rokaat, ya tambahkan berarti tetap 1 rokaat supaya bilangan sholatnya genap 3 rokaat penuh. Paham enggak lah? Kemudian kalau seandainya kalian ruku lupa, sudah terlanjur i'tidal, gimana ini? Langsung diulangi atau langsung diteruskan sholatnya? Langsung diteruskan sholatnya. Karena apa? Sudah melewati rukun sholat yang lain atau fardunya sholat yang lain. Teruskan saja itu sholatnya, tapi rokaatmu yang pertama tidak dianggap. Nanti ditambahkan 1 lagi supaya genap jumlah bilangan rokaat sholatmu. Sudah, setelah nanti ditambahkan, sudah selesai membaca tasyahud akhir, kamu gantikan itu tadi yang lupa melakukan fardunya sholat, diganti dengan apa? Sujud sahwi. Tempatnya sebelum salam. Selesai tasyahud, sebelum assalamualaikum, sebagai penutup sholat, kalian sujud sahwi dulu. Baru setelah sujud sahwi langsung salam. Selanjutnya sunnah. Ketika kita sholat lupa melakukan suatu kesunahan, bagaimana caranya? Tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Lanjutkan saja. Misalkan kalian sholat lupa tidak membaca tasyahud awal, kamu sudah terlanjur berdiri, nggak perlu kamu duduk lagi untuk tasyahud awal, malah jadi batal sholatmu. Lanjutkan saja sholatmu, tak perlu diulangi.
sholatnya diteruskan sampai selesai, tinggal nanti sebelum salam sujud sahwi dengan diisi doa apa tadi? Nip. Subhana malayanamu walayasu. Sudah apa Laura? Subhana malayanamu walayasu. Artinya gini, subhana maha suci, man zat, layanamu yang tidak tidur, walayasu dan tidak lupa. Maha suci zat yaitu Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Bagaimana kalau kamu meninggalkan hayat? Tak perlu diulangi, tak perlu sujud sahwi. Setelah takbiratul ihram kalian lupa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau lupa membaca doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, lupa, atau lupa membaca surat qul a'udzu birabbin nas, lanjutkan saja itu salatmu dan nanti tak perlu di apa? Sujud sahwi, tak perlu diganti dengan apa-apa, cukup lanjutkan saja. Namanya orang lupa. Tapi kita sebagai umat yang baik, mukmin yang baik, muslim yang baik, fardu, sunnah dan hayatnya sholat tetap harus dilakukan. Walaupun yang utama adalah yang fardu, tapi yang sunnah jangan sampai dengan sengaja kita terus menerus meninggalkan sunnah atau meninggalkan hayat terus menerus. Nggak boleh ya. Boleh, nggak apa-apa, sah sholatnya, tapi itu kurang beretika di dalam kita sholat. Kurang apa lah? Kurang berakhlak. Kurang apa lah? Kurang sopan dalam sholat. Dah, kita ulangi lagi. Ketika kita sholat, ada berapa hal yang kemungkinan kita meninggalkannya atau melupakannya? Ada berapa? 3. Sebutkan bersama-sama.